Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, konnichiwa. Sebelum masuk ke video pembahasan, saya akan memperkenalkan dulu rekan-rekan saya beserta saya sendiri. Rekan saya yang pertama ada Hasna Anyarisyanti, lalu yang kedua ada Isna Fauzia Kamila, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Malihah Kurotangainin. Sekarang, yuk kita masuk ke pembahasan. Pada buku Kanji Master N3, terdapat bab yang membahas tentang rapat. Bab itu adalah bab 17 dengan tema kaigi atau rapat. Kita masuk ke kanji yang pertama. Nah, kanji yang pertama ada kanji gi, atau artinya berbicara untuk mencari kebenaran atau keputusan. Nah, yomi kata untuk kanji ini hanya satu, yaitu onyomi yang dibaca ki. Dan kanji ini memiliki sebanyak 20 goresan ya. Lalu untuk kosakatanya, pertama ada kaigi yaitu rapat, dan giron yang artinya diskusi. Untuk contoh kalimatnya, yang pertama ada Laishu juyona kaigi ga arimasu, yang artinya minggu depan ada rapat penting. Lalu yang kedua ada sono mondai ni tsuite giron shimashou, yang artinya mari kita diskusikan masalah itu. Kita masuk ke kanji ketiga, yaitu ada kanji hang. Nah, kanji ini memiliki arti berlawanan atau menentang. Untuk yomi katanya di sini ada dua ya, ada kunyomi dan onyomi. Untuk kunyomi sendiri dibaca soru dan sorasu. Lalu untuk onyominya dibaca hang, hong, dan tang. Nah, kanji ini memiliki sebanyak 4 goresan ya, tidak sebanyak 2 kanji sebelumnya. Lalu untuk kosakata, yang pertama ada hantai yang artinya menolak, dan hanno yang artinya reaksi. Untuk contoh kalimatnya, yang pertama ada sonokei kakuni hantai suru hitomo oi, yang artinya banyak orang juga menantang rencana itu. Yang kedua, karewa shitsumon ni sugu hanno shita, yang artinya dia langsung bereaksi terhadap pertanyaan itu. Nah, kanji yang kedua ada kanji sang, yang artinya memberi nilai positif atau mendukung. Untuk yomi kata kanji ini sama seperti kanji sebelumnya ya, hanya satu dari onyomi, yaitu sang. Untuk kanji ini memiliki sebanyak 15 goresan, dan kosakatanya yang pertama ada sansei yang artinya setuju, dan yang kedua ada sando yang artinya sependapat. Untuk contoh kalimatnya, yang pertama ada watashi wa kono iken ni sansei desu, yang artinya saya setuju dengan rencana ini. Lalu yang kedua ada oku no hito ga kono kangae ni sando shita, yang artinya banyak orang mendukung gagasan ini. Kita masuk ke kanji yang keempat, yaitu kanji tai, yang artinya berhadapan secara setara. Untuk yomi katanya ini seperti kanji yang pertama dan kedua, yaitu hanya onyominya saja yang dibaca tai dan sui. Lalu kanji tai ini memiliki sebanyak 7 goresan, dan kosakata yang pertama ada taiyo menangani, dan taiwa atau dialog. Nah, untuk contoh kalimatnya, yang pertama ada kuremu ni teinei ni taiyo suru, yang artinya menangani keluhan dengan sopan. Dan yang kedua ada mondai ni tsuite taiwa ga hitsuyo da. Lalu ada yang kedua, yaitu mondai ni tsuite taiwa ga hitsuyo da, yang artinya dialog diperlukan mengenai masalah ini. Kita masuk ke kanji yang keenam, yaitu ada kanji ko. Bacanya panjang ya. Nah, untuk artinya kanji ko ini memiliki arti menerima sesuatu atau menghentikan penolakan. Yomi katanya hanya ada satu sama seperti kanji sebelumnya, yaitu onyomi yang dibaca ko. Nah, kanji ini memiliki sebanyak 8 goresan. Lalu untuk kosakata, yang pertama ada kotei yang artinya penegasan, lalu yang kedua ada kotei teki yang artinya penegasan positif. Untuk contoh kalimatnya, yang pertama ada karewa jibun no shippai o kotei shita, yang artinya dia mengakui kesalahannya. Lalu yang kedua ada sono iken o kotei teki ni uketoru, yang artinya menerima pendapat itu secara positif. Kita masuk ke kanji yang keenam, yaitu kanji ina atau hi. Nah, kanji ini memiliki arti mengucapkan penolakan. Untuk yomi katanya ini ada 2 seperti kanji hang
yang ketiga. Yang pertama ada dari kunyomi yaitu ina dan dari onyomi yaitu hi. Untuk kosakatanya yang pertama ada hitei atau menyangkal, lalu yang kedua ada kyohi yang artinya menolak. Untuk contoh kalimatnya yang pertama ada karewa sono uwasa o hitei shita yang artinya dia menyangkal rumor itu, dan yang kedua ada teyang wa kyohi saremashita yang artinya usulan tersebut ditolak. Kita masuk ke kanji yang ke-7 yaitu kanji ho yang artinya menjaga agar tidak berubah atau memelihara. Nah, kanji ini seperti sebelumnya ya, memiliki dua yomi kata, yaitu kunyomi dan onyomi. Untuk kunyomi sendiri dibaca tamotsu dan onyomi dibaca ho. Nah, kanji ini memiliki sebanyak 9 goresan. Lalu untuk kosakatanya yang pertama ada hozon atau menyimpan, dan yang kedua ada hogo atau melindungi. Contoh kalimat yang pertama ada kono data o hozon shite kudasai yang artinya tolong simpan data ini. Lalu yang kedua ada shizen kankyo o hogosuru yang artinya melindungi alam. Oke, saya akan melanjutkan dari materi yang tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada kanji ryu atau kunyominya itu tomaru atau tomeru. Untuk goresannya di sini ada 10 goresan. Lalu kanji ryu atau tomaru sendiri itu wushunya ada dari diri pribadi dan juga membatasi. Untuk artinya ada berhenti, menetap, penundaan, dan arsip. Lalu selanjutnya untuk kotoba, di sini ada ryugaku yang artinya belajar di luar negeri. Lalu ada horyu yang artinya penundaan. Untuk contoh kalimatnya, di sini ada karewa nihon ni yugaku shiteiru yang artinya dia sedang belajar di Jepang. Lalu yang kedua, henji wa horyu ni shimasu artinya jawabannya saya tunda. Lalu lanjut ke kanji selanjutnya. Selanjutnya di sini ada kanji hang. Untuk kunyominya itu wakaru, untuk onyominya itu hang atau bang. Lalu untuk goresannya di sini ada 7 goresan. Kanji hang sendiri wushunya itu ada pedang atau pisau, lalu juga hang itu setengah. Untuk artinya ada putusan atau keputusan hukum, penilaian, tanda tangan, stempel, segel atau cap resmi. Lalu untuk kotobanya di sini itu ada hangko atau stempel, lalu ingbang itu segel. Lanjut ke contoh kalimatnya. Di sini ada kare no handang wa tadashikatta. Keputusannya tepat. Lalu kono shorui ni hanko oshite kudasai. Tolong bubuhkan stempel pada dokumen ini. Lanjut, lalu ada kanji dang. Itu untuk onyomi dang, lalu untuk kunyomi itu ada tatsu dan kotowaru. Untuk goresannya di sini ada 11 goresan. Untuk kanji dang atau tatsu ini, wujudnya itu ada kapak dan juga butiran kecil atau berserakan. Artinya itu ada memutuskan dengan tegas, menghentikan, dan menolak. Untuk kotobanya di sini ada ketsudang, yaitu keputusan tegas, lalu kotowaru yang artinya menolak. Lalu untuk contoh kalimatnya di sini ada karewa tenshoku wo ketsudang shita, yang artinya dia memutuskan untuk pindah pekerjaan. Lalu ada moshite o kotowarimashita, saya menolak tawaran tersebut. Lalu untuk kanji selanjutnya ada kanji kaku. Untuk kunyominya itu ada tas kameru, lalu ada taska. Onyominya tadi kaku. Untuk goresannya di sini ada 15 goresan. Kanji kaku
atau tas kameru ini, busunya itu ada yang isi, batu atau kokoh, lalu ada juga target. Untuk artinya itu jaminan, sesuatu yang kokoh dan tidak samar, lalu jelas, akurat atau pasti. Untuk kotobanya di sini ada kakunin. Kakunin yaitu artinya konfirmasi. Haldesei kaku yaitu akurat. Lalu untuk contoh kalimatnya di sini ada jikan o mo ichido kakunin shimasu, yang artinya saya akan mengecek waktu sekali lagi. Lalu yang kedua ada seikakuna jouhou ga hitsuyo desu, informasi, diperlukan informasi yang akurat. Lalu selanjutnya ada kanji nin. Nin atau untuk oyominya nin, lalu untuk kunyominya itu mitomeru. Untuk goresannya di sini ada 14 goresan. Nah, kanji mitomeru atau nin ini busunya itu ada ucapan lalu menahan dalam hati. Untuk artinya ada mengakui, mengucapkan sesuatu yang sudah dipertimbangkan dalam hati. Lalu untuk kotobanya di sini ada ning siki yang artinya pemahaman, lalu ada juga shoning yaitu persetujuan resmi. Untuk contoh kalimatnya di sini ada mondai no juyosei o ninsiki suru, yang artinya menyadari pentingnya masalah tersebut. Lalu ada juga joshi no shonin ga hitsuyo desu, yang artinya diperlukan persetujuan atasan. Lalu selanjutnya ada kanji ho. Untuk kunyomi itu mukuiru dan untuk onyominya itu ho. Lalu goresannya di sini ada 12 goresan. Nah, untuk busunya itu ada busu keberuntungan atau hasil ya, lalu juga ada yang posisi berlutut. Untuk arti dari kanji ini adalah pemberitahuan, menyampaikan hasil secara resmi. Lalu ada kotobanya di sini ada hokoku yang artinya laporan, ada juga joho yang artinya informasi. Nah, untuk contoh kalimatnya di sini ada kekkao joshi ni hokoku suru, yang artinya melaporkan hasil kepada atasan. Lalu yang kedua ada atarashi joho etta, yang artinya mendapatkan informasi baru. Lalu ada kanji koku. Untuk kunyominya dibaca sugeru dan onyominya koku. Untuk goresannya ada 7 goresan. Kanji koku atau sugeru ini busunya dari ada yang sesuatu yang penting, lalu ada juga mulut. Untuk arti dari kanji itu memberitahu, mengucapkan hal penting kepada orang lain. Nah, untuk kotobanya ada kokoku yang berarti ikan, lalu koku haku yang artinya pengakuan. Untuk contoh kalimatnya, yang pertama di sini ada shinsho hingga kokoku de kokuchi sareta, yang artinya produk baru diumumkan lewat iklan. Lalu ada karewa kanojo ni kimochi o kokuhaku shita, artinya dia menyatakan perasaannya kepada gadis itu. Oke, untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, yaitu kepada Isna. Dipersilakan. Hai, suzukimasu. Selanjutnya kita ada kanji yang kita baca sebagai onyominya nen, dan untuk onyominya kita baca sebagai suranaru, suraneru, dan sureru. Untuk kanji ini memiliki bushu shinyo yang artinya berjalan atau pergerakan, sehingga dalam keseluruhannya kanji ini memiliki arti menghubungkan, berurutan, dan suatu rangkaian. Untuk penulisannya ada sebanyak 10 goresan. Lalu untuk kosakatanya kita ada renraku yang artinya menghubungi, dan rensuku yang artinya berturut-turut. Untuk contoh kalimatnya kita ada atode renraku shimasu, yang artinya saya akan menghubungi nanti. Lalu ada mika rensoku de ame ga futa, yang artinya hujan turun selama 3 hari berturut-turut. Selanjutnya kita ada kanji yang kita baca sebagai raku dalam onyomi, dan karameru yang dalam kunyomi. Nah, untuk busunya di sini ada itoheng yang adanya benang.
Lalu secara keseluruhan, kanji ini mengartikan sebagai terjalin, terlibat, kusut seperti benang yang terikat ke berbagai arah. Untuk penulisannya sendiri ada sebanyak 12 goresan. Lalu untuk kosakatanya kita ada karamu yang artinya rumit, karamareru yang artinya terlibat. Contoh kalimatnya ada ningen kankei ga fukuzatsu ni karandeiru, artinya hubungan antar manusia saling terkait secara rumit. Lalu toroburu ni karamareta, saya terlibat dalam masalah. Hai, segi. Selanjutnya kita ada kanji yang dibaca secara onyomiso dan secara kunyomi dibaca ai. Nah, untuk bushu di sini kita ada me yang artinya mata dan melihat, dan secara keseluruhan arti kanji ini adalah saling bersamaan atau berpasangan yang memiliki hubungan satu sama lain. Untuk penulisannya ada sebanyak 9 goresan. Lalu untuk kosakatanya kita masuk ke soudan yang artinya konsultasi, dan aite yaitu lawan bicara. Hai, untuk contoh kalimatnya ada sensei ni soudan shimashita, saya berkonsultasi dengan guru. Lalu ada aite no kimochi o kangaeru, memikirkan perasaan orang lain atau lawan bicara. Hai, selanjutnya ada kanji dan. Untuk kanji dan ini hanya untuk dibaca sebagai dalam onyominya saja. Lalu artinya di sini adalah ada bushu gomneri yang artinya kata atau ucapan. Nah, memiliki arti keseluruhan yaitu berbicara atau pembicaraan. Untuk penulisannya sebanyak 5 goresan. Nah, untuk kosakatanya kita ada kaidan yang artinya pembicara dan zatsudan, obrolan ringan. Untuk kaidannya ini tuh pembicaraan di dalam suatu pertemuan, dan untuk zatsudan ini tuh dalam obrolan ringan di antara break gitu teman-teman. Hai, untuk contoh kalimatnya ada Ryukoku no shunon ga kaidan shita, pemimpin kedua negara mengadakan pertemuan. Hai, selanjutnya adalah kyukai chuni zatsuran no suru, itu mengobrol santai saat beristirahat. Hai, kanji selanjutnya untuk pembacaan secara onyominya ada shi, lalu secara kunyominya ada yubi dan sasu. Untuk kanji ini memiliki bushu teheng yang artinya tangan. Nah, namun secara keseluruhan ini artinya menunjuk, mengarahkan, memberikan instruksi. Untuk penulisan ada sebanyak 10 goresan. Lalu untuk kosakatanya kita ada shiji yang artinya instruksi, dan shite yaitu penetapan atau ditetapkan, menetapkan. Untuk contoh kalimatnya ada Yoshikara shiji o ukita, saya menerima instruksi dari atasan. Lalu ada seki wa shitei sarete imasu, tempat duduk sudah ditentukan. Nah, selanjutnya dan yang mungkin paling terakhir ini kanji ji yang kita baca sebagai onyominya itu ji, dan secara kunyominya kita baca sebagai shimesu. Nah, untuk bushonya ini adalah shimesu heng yang artinya tanda penunjuk. Lalu untuk secara artinya kanji ini artinya menunjukkan, memperlihatkan, dan menandakan sesuatu. Untuk penulisannya ada sebanyak 5 goresan. Lalu untuk kosakata kita mempunyai yoji yaitu penampilan, yaitu tampilan, shimesu yang artinya menunjukkan. Nah, untuk contoh kalimat ini kita ada gamen ni kekka ga hyoji sareru, hasil ditampilkan di layar. Lalu ada kyuteire o shimeshite kudasai, tolong tunjukkan contoh yang konkret. Hai, sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan dan bawakan mengenai kanji dalam tema rapat atau kaigi. Hai, これからでありがとうございました。